Keutamaan membaca Al-Quran dalam bulan puasa Ramadan ini sangatlah penting. Anjuran baca Al-Quran tidak hanya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, tidak hanya bagi orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, dan tidak hanya pula bagi orang-orang yang sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Tetapi bagi kita yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tidak salah untuk terus belajar dan untuk terus membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yaqul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fassalawatullah wa salamuhu ala khairi man ittaqa Muhammad ibn Abdillah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan ampunan dosa. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dilipat gandakannya pahala. Maka dari itu, untuk mengawali kegiatan bulan Ramadan yang ada di lingkungan Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara, maka saya selaku pembicara pada hari ini akan menjabarkan dan akan menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang menjadi salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah, yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala. Telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang dimana hanya satu-satunya di bulan ini saja pahala orang-orang yang beriman, pahala orang-orang muslim dilipat gandakan. Adapun keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah bulan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Telah kita ketahui bersama dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinats minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat tersebut bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan untuk petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dari itu, para hadirin semua, keutamaan membaca Al-Quran dalam bulan puasa Ramadan ini sangatlah penting. Anjuran baca Al-Quran tidak hanya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, tidak hanya bagi orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, dan tidak hanya pula bagi orang-orang yang sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Tetapi bagi kita yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tidak salah untuk terus belajar dan untuk terus membaca Al-Quran. Adapun keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah di bulan ini setan-setan dibelenggu. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan di bulan ini agar
orang-orang beriman, orang-orang muslim dipermudah oleh Allah untuk menjalankan ketaatannya, untuk terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama. Allah memberikan kemudahan bagi kita semua, orang-orang yang beriman, untuk terus berada di jalur ketakwaan, untuk terus berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang keempat pada bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada bulan Ramadan setan-setan semua dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Apa maknanya? Makna daripada pintu-pintu surga ini dibuka adalah kita selaku orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, orang-orang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, adalah supaya kita semua berada dalam jalur yang diridhoi oleh Allah, yang melaksanakan perintah-perintah agama, agar amalan dan akhir daripada perbuatan kita itu adalah untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kelima adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Manusia memang tak luput daripada dosa. Manusia tidak luput daripada yang namanya kesalahan, dan manusia juga tidak luput daripada yang namanya kekhilafan. Namun Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha segalanya. Maka di bulan Ramadan ini saya mengajak kepada para hadirin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ampunan ini jangan sampai kita sia-siakan. Bulan ampunan ini jangan sampai kita lewati begitu saja. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, para hadirin semua, bulan ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Bulan Ramadan jangan sampai kita sia-siakan, tapi kita harus manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya tobat, dengan taubatan nasuha. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun kekhilafan kita, kecuali dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Adapun keutamaan bulan Ramadan yang keenam adalah khusus di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengadakan yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Kita bayangkan 1000 bulan itu ada berapa puluh atau bahkan berapa ratus tahun. Tetapi hanya satu malam saja, yaitu malam Lailatul Qadar, itu adalah malam yang terbaik, malam
yang dimana Allah pasti kabulkan semua permintaan-permintaan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kapan malam Lailatul Qadar itu ada? Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Malam Lailatul Qadar terjadi adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Maka dari itu, pada 10 malam terakhir seharusnya keimanan kita tidak luntur. 10 malam terakhir, alangkah baiknya setiap berganti hari, setiap berganti jam, maka keimanan kita yang berada di bulan Ramadan ini seyogyanya kita tingkatkan. Jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan ini dengan penuh kesia-siaan. Jangan sampai kita lewatkan keagungan malam yang paling mulia ini. Jangan sampai kita sia-siakan malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, insya Allah, Allah akan kabulkan. Adapun keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang dikabulkannya doa. Bulan Ramadan ini memiliki kemuliaan yang sangat berarti, yang dimana kita selaku seorang muslim sejati, selaku orang-orang yang beriman, apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya doa, dengan kesungguhan yang luar biasa, dengan pengharapan yang sangat kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Adapun keutamaan yang ke-8 pada bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat dermawan, tetapi beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa pada bulan inilah kita menumbuhkan jiwa sosial kita. Selaku manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Selaku manusia kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Orang lain butuh kita, dan kita pun butuh mereka. Maka dari itu, para hadirin semua, pada bulan inilah kesempatan yang sangat berharga bagi para hadirin yang memiliki harta yang Allah lebihkan, yang dimana para hadirin memiliki kekayaan yang Allah berikan, memiliki rezeki yang lebih daripada cukup Allah berikan, atau bahkan Allah memberikan rezeki yang ala kadarnya. Tidak menjadi masalah ketika kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Terlebih ini adalah bulan Ramadan. Maka dari itu, para hadirin semua yang memiliki rezeki yang berlimpah, yang memiliki kekayaan yang Allah berikan luar biasa, atau bahkan bagi kita yang sebenarnya mampu secara lahir dan batin, sebenarnya juga tak salah untuk berbagi. Kita bisa bayangkan ketika saudara-saudara kita yang dia berbuka hanya sebatas air putih, tetapi kita hanya memiliki 5 biji kurma, kita berikan kepada mereka,
sungguh menjadi suatu ganjaran yang luar biasa. Kita bisa bayangkan betapa senangnya mereka, terlebih doa-doa mereka yang selalu mengitari dalam diri kita. Doa-doa mereka yang mereka panjatkan untuk kesejahteraan kita, untuk kesehatan kita, untuk panjang umurnya kita, dan banyak doa-doa yang akan mereka panjatkan kepada kita. Maka dari itu, para hadirin semua, tanpa perlu orang kaya, tanpa perlu menjadi seorang pejabat, tanpa perlu menjadi seorang yang pengusaha yang harus mempunyai uang miliaran. Tetapi kalau kita merasa bahwa rezeki kita bisa dan mampu berbagi kepada orang lain, kenapa tidak? Bukankah kita pun senang ketika kita berbagi kebahagiaan? Bukankah kita pun senang apabila orang lain memberikan kesenangan kepada kita? Bukankah kita akan merasa bahagia ketika orang yang bisa kita bantu ini bisa mendoakan hal-hal yang baik kepada kita? Mungkin ketika kita memberi, ketika kita berbagi, dia tidak langsung berdoa. Tetapi ketika mereka sholat, ketika mereka berada di rumah, mungkin mereka mendoakan yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, keutamaan bulan Ramadan yang ke-8 adalah bulan ini adalah bulan berbagi. Adapun keutamaan bulan Ramadan yang ke-9 adalah di bulan inilah bulan yang mengajarkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkannya kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan ini adalah bulan ketakwaan, yang dimana kita bisa menahan diri dari segala kemaksiatan. Kita bisa menahan diri daripada dosa-dosa. Kita bisa menahan diri daripada syahwat-syahwat yang tidak berguna. Kita juga bisa memperbaiki diri kita, menjalankan perintah-perintah agama dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keikhlasan, dan juga dengan penuh keridhaan. Maka dari itu, para hadirin yang berbahagia, meninggalkan yang diharamkan sebenarnya tidak mesti di bulan Ramadan. Meningkatkan ketakwaan tidak mesti hanya di bulan Ramadan. Tetapi sebagai manusia yang beriman, yang seharusnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, mana yang halal, mana yang haram. Kita semua sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi di bulan ini adalah bulan yang penuh dengan ganjaran luar biasa. Bukankah kita akan rugi ketika di bulan ini malah kita tidak bisa menahan maksiat? Bukankah akan merugi ketika di bulan ini malah justru amal baik kita, apa yang Allah perintahkan, tidak kita jaga, tidak kita laksanakan? Yang mungkin sepertinya kita membaca Al-Quran satu hari satu lembar. Sekarang di bulan Ramadan ini satu hari satu juz. Karena ganjarannya akan berbeda apabila kita melaksanakan di bulan-bulan yang lain.
Maka dari itu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mengajarkan bagaimana ketakwaan. Karena di bulan inilah Allah turunkan rahmat dan Allah turunkan keberkahan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian yang terakhir, yaitu nomor urut 10, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan ini mempunyai ibadah khusus. Apa itu? Yaitu ibadah malam tarawih, ibadah sholat tarawih, yang dimana ibadah ini tidak ada di bulan Zulhijjah. Ibadah ini tidak ada di bulan Muharram. Ibadah ini tidak ada di bulan Dzulqa'dah, bulan Sya'ban, Rajab, tidak ada. Tapi bulan Ramadan inilah ada yang namanya kegiatan sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah ibadah sunnah, tidak wajib. Tetapi mari kita tanya kepada diri kita, masa iya ibadah yang ada setahun sekali kita bisa leha-leha? Masa iya ibadah yang munculnya setahun sekali kita bermalas-malasan? Mari kita jalankan ibadah sholat tarawih ini dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keikhlasan. Tidak menjadi persoalan, sudah tidak menjadi lagi perdebatan. Terserah para hadirin, ingin yang rakaatnya 23, atau mungkin ada yang ingin rakaatnya 12 ataupun 13. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Semua berada di tangan para hadirin. Tetapi ibadah ini seyogyanya harus kita jalankan, harus kita laksanakan. Karena kegiatan ini, ibadah ini hanya muncul 1 tahun sekali. Tetapi para hadirin semua, awal-awal 10 malam pertama, 1 masjid penuh, 1 masjid full, sampai jalan softnya, sampai mobil motor kagak bisa masuk, karena saking bahagianya kita menyambut bulan Ramadan. 10 malam kedua sudah mulai sedikit demi sedikit, duh capek, aduh ada kegiatan ini, duh ada bukber, duh ada acara habis buka sama teman-teman. Nah, inilah sebenarnya godaan-godaan. Seharusnya ini harus kita pertahankan. Memang kita tidak usah pikirkan orang lain. Mari kita mulai pada diri kita sendiri, bahwa saya siap istiqomah. Kita harus punya semangat bahwa saya akan istiqomah, saya akan jalankan ibadah sunnah ini dengan sungguh-sungguh. Saya akan membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memiliki ganjaran yang baik. Saya ingin memiliki pahala yang banyak. Mari kita tanamkan itu kepada diri kita masing-masing. Kejadian yang terakhir adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Soft ternyata makin kosong. Yang awalnya malam pertama tarawih, 1 masjid full, jalan sampai ketutup, motor mobil kagak bisa masuk. Malam kedua 7, malam kedua 8, sisa 3 soft, sisa 4 soft, atau bahkan sisa 1 soft, atau bahkan 1 softnya pun tidak penuh, atau bahkan hanya yang jadi makmum itu Bilal dan muadzin. Padahal 10 malam terakhir
adalah diturunkannya Lailatul Qadar. Maka dari itu para hadirin semua, saya pribadi mengajak kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keutamaan yang terakhir. Di bulan ini ada ibadah khusus, yaitu ibadah sholat tarawih. Apa yang saya sampaikan bukan berarti saya ahlinya. Apa yang saya sampaikan bukan berarti saya ingin menggurui para hadirin. Apa yang saya sampaikan bukan berarti saya ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi. Bukan berarti saya ini adalah orang-orang yang memiliki derajat ketakwaan yang tinggi. Tetapi ini adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mari kita saling mengingatkan. Saya juga sama, apa yang saya sampaikan pun untuk diri saya. Apa yang saya jelaskan juga sama untuk diri saya. Karena di forum inilah, di video YouTube inilah, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama saling mengingatkan. Karena terkadang dalam hidup kita butuh diingatkan oleh orang lain. Dan peringatan dari orang lain biasanya muncul ketika kita sedang berada di dalam fase-fase bawah. Ketika kita berada di dalam fase-fase kegalauan misalnya, di dalam fase-fase turunnya iman, daripada syaitan yang masuk memberikan saran, daripada iblis yang masuk memberikan peringatan, lebih baik kita sesama manusia, sesama muslim, sesama orang-orang yang Islam yang percaya hak, yang percaya batil, yang tahu membedakan mana yang halal, yang tahu membedakan mana yang haram. Terkadang memang tak butuh diingatkan oleh manusia. Sekali lagi, saya Bintang Garda Nusantara, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara, mengucapkan terima kasih banyak para hadirin telah melihat video ini. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan ilmu tambahan, bisa memberikan peringatan kepada kita. Dan semoga kegiatan ini, acara ini, atau video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang baik budi pekertinya dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.